Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilmi kamathalil ghaythil katsiri asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'anabtatil kala'a wal ushbal kathira wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nasa fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wala tunbitu kala'an fadzalika mathaluman faqahu fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus aku untuk menyampaikannya adalah seperti hujan lebat jatuh ke bumi. Sebagian dari bumi itu ada yang subur menyerap air, menumbuhkan tanam-tanaman dan rumput-rumputan yang banyak. Ada pula tanah yang keras tidak dapat menyerap air sehingga tergenang. Maka dengannya Allah memberi manfaat kepada manusia, mereka dapat minum darinya dan memberi minum binatang ternak dan sebagainya. Dan untuk bercocok tanam. Dan ada pula hujan yang jatuh ke bagian lain, yaitu di atas tanah berlapis batu yang tidak menampung air dan tidak pula menumbuhkan rumput. Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama menuntut ilmu, yang mau memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah menyampaikannya, yaitu ia mempelajari dan mengajarkannya. Dan begitu pula perumpamaan orang yang tidak mau memikirkan dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Hadis riwayat Bukhari bab keutamaan orang alim dan mengajarkan ilmu, hadis nomor 79. Keterangan maksud perumpamaan yang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya tanah itu terbagi 3 jenis. Begitu pula manusia. Jenis pertama yaitu tanah yang bisa memanfaatkan air, maka ia menjadi hidup subur dengan sebab air itu yang dahulunya mati. Lalu ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan yang kering dan basah sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang ternak. Seperti inilah perumpamaan jenis manusia yang pertama. Telah sampai kepadanya petunjuk dan ilmu pengetahuan, lalu dia memeliharanya dan hatinya menjadi hidup. Lalu ia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya pada orang lain sehingga bermanfaat bagi dirinya dan memberi manfaat bagi orang lain. Jenis kedua yaitu tanah yang tidak bisa diperoleh manfaat dari fisiknya, tetapi ia memiliki manfaat yang lain, yaitu bisa menampung air sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang-binatang. Seperti inilah perumpamaan jenis manusia yang kedua. Mereka memiliki hati yang bisa menghafal ilmu, tetapi mereka tidak memiliki pikiran yang cerdas dan mereka tidak mau berusaha mengamalkan ilmunya. Mereka mahir dalam menghafal ilmu sehingga orang lain berdatangan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari ilmu mereka. Maka orang-orang itu pun mendapatkan ilmu dari mereka dan mengamalkannya sehingga memperoleh manfaat dari ilmu yang diterimanya. Sedangkan mereka yang hanya mahir dalam ilmu dan tidak mengamalkannya tidak memperoleh manfaat apa-apa. Jenis ketiga yaitu tanah berlapis batu cerdas yang tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga ia sendiri tidak memperoleh manfaat. Juga tidak bisa menampung air sehingga tidak memberi manfaat pada orang lain. Seperti inilah perumpamaan jenis manusia yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak memiliki hati yang bisa menjaga ilmu dan menampung kepahaman. Apabila mereka mendengar ilmu disampaikan, maka mereka tidak bisa memanfaatkannya dan tidak pula menghafalkannya agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kesimpulannya adalah perumpamaan pertama yaitu orang yang memiliki manfaat dan bisa memberi manfaat pada orang lain. Perumpamaan kedua yaitu orang yang tidak memiliki manfaat untuk dirinya tetapi memberi manfaat pada yang lain. Dan perumpamaan yang ketiga yaitu orang yang dirinya sendiri tidak memperoleh manfaat dan dia juga tidak memberi manfaat pada yang lain. Alhamdulillah qad sami'na hadisan min ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal wa tabligh. Insyaallah.
salat tahajud wa duha. Khitaman hadzal majlis bi doa kifaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.